Shalom saudaraku sekalian, kita bertemu kembali ya pada hari Kamis ya, 6 Februari 2025 pukul 15.00 ya. Nah, kita akan masuk ke dalam pasal 19 saudaraku. Kita akan membahas kembali tentang jatuhnya Babel, perjamuan kawin anak domba, firman Yahweh dan binatang yang dikalahkan saudaraku. Saya akan mengulangi nanti ya untuk perjamuan kawin anak domba. Waktu itu saya pernah menyampaikan tentang undangan, tetapi sepertinya saya belum detail membacakannya gitu ya. Jadi hari ini saya ulangi ya saudaraku supaya kita bisa belajar lebih lagi. Karena di sini juga ada yang tentang rapture saudaraku ya. Jadi nyanyian jatuhnya Babel itu maknanya seluruh surga bersukacita memuliakan Bapa karena Yeshua telah menghakimi dan menghukum negara besar bersama binatangnya yang telah menguasai bangsa-bangsa di bumi ya saudaraku ya. Melalui apa? Melalui bencana dan malapetaka yang hebat. Sehingga negara itu menjadi hancur dan tertelan bumi. Hal ini menunjukkan apa? Bahwa kekuasaan, kejayaan, dan kemuliaan hanya miliknya Bapa Yahweh. Dan hanya Dia yang layak menerima puji-pujian dan sembah. Sedangkan 24 tua-tua menggambarkan hierarki dalam kerajaan surga. Dan semua yang ada di sana pun posisinya tidak ada yang melebihi Bapa Yahweh ya saudaraku. Maka semuanya harus tunduk kepada Bapa Yahweh. Dan bagian kita adalah memujinya, menjadi penyembahnya. Di dalam apa? Di dalam iman dan kebenaran. Nah sekarang kita masuk saudaraku, perjamuan kawin anak domba. Saya mau bertanya sekali lagi, apakah Anda semua sudah mendapatkan undangannya? Atau Anda termasuk panitia di dalamnya? Yuk kita bahas ya saudaraku ya. Kemarin saya sudah pernah membacanya, jadi nanti Anda baca sendiri ya sampai ayat yang ke-10. Sekarang saya langsung masuk maknanya ya, karena kan saya mengulang review sedikit gitu ya. Apa maknanya? Yohanes mendengar suara orang banyak berseru-seru. Yeshua telah menjadi raja. Perjamuan kawin anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Pengantin Yeshua adalah orang-orang percaya yang telah setia mengikuti kehendaknya dan setia melakukan firman-Nya, menjauhi perbuatan-perbuatan dosa, yang telah mengalami pertobatan dan hidup baru, sehingga dilayakkan untuk menerima anugerah-Nya dengan menjadi mempelainya. Jadi tidak hanya percaya Yesus Kristus titik, enggak. Percaya itu harus dinyatakan di dalam perkataan, sikap, perbuatan, iman ya, dan roh yang menyala. Jadi sekarang ini yang roh Anda belum menyala, belum bangun, oke lah, siapa sih yang gak bisa tertidur karena menunggu sekian lama kan begitu lelah. Tapi sekarang saya hadir untuk membangunkan. Ayo bangun gitu ya. Bangun, ayo bangunkan rohmu begitu ya. Nah, kepada para mempelai akan dikenakan kain lenan yang halus, berkilau-kilauan dan putih bersih, menjadi simbol kesucian dan kelayakan diri yang terpilih ya. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Jadi ingat, ada yang menjadi mempelai, ada yang menjadi tamu undangan. Jadi apapun kita bersyukur ya. Sembahlah Yahweh. Karena kesaksian Yeshua adalah roh nubuat. Artinya setiap pribadi yang di dalamnya ada kesaksian Yeshua HaMashiach, maka pasti disertai dengan roh nubuat untuk memberitakan hal-hal yang akan segera terjadi. Termasuk ketika Anda mendengarkan ini kan juga penyingkapan pernyataan dari kitab Wahyu ya saudaraku ya. Jadi ketika Anda menyampaikan kepada orang lain, artinya di dalam diri Anda itu juga terdapat roh-roh nubuat itu saudaraku ya. Setelah semua peristiwa ini terjadi, setelah kehancuran itu ya, gempa bumi itu, saya menyebutkannya gempa bumi itu, kemudian kebakaran yang hebat itu, azab
kalau orang muslim menyebutnya azab ya, kalau kita penghakiman Tuhan itu terjadi begitu ya, terjadi kehancuran dari negara besar ini, maka terjadilah yang namanya rapture atau pengangkatan mempelai-mempelai Yesua yang telah dilayakkan. Jangan bingung kok ada berkali-kali, tidak. Jadi yang meterai ke-6 itu gempa bumi, ini kejadiannya pas pada meterai yang ke-6 begitu ya, hanya disebutkan lagi begitu. Jadi jangan bingung lagi ya, jangan bingung. Dan untuk pertanyaan tentang rapture itu saya sudah mendapatkannya, tetapi saya belum berani membukakannya karena kita belum selesai pembacaan semua. Karena itu ibaratnya segel ya, segel yang kesekian dari kitab Wahyu begitu ya saudaraku. Jadi saya harus menempatkan pembukaan itu pada waktu yang tepat begitu ya. Jadi sabar bagi Ibu Abigail dan juga Bapak Sutanto ya, Bahari Sutanto ya, tolong sabar ya itu. Dan untuk saudaraku yang lain pasti ingin mengetahuinya, nanti saya akan share semuanya ya. Karena apa? Karena sekarang ini saya sedang menyandingkan antara meterai dengan sangkakala begitu ya, dan kemudian peristiwa-peristiwa itu sedang saya urutkan secara cermat supaya nanti ketika saya sampaikan kepada Anda itu benar-benar jelas dan tidak menimbulkan pertanyaan lagi. Kalau Anda ada pertanyaan lagi ya nanti datang lagi kepada Roh Kudus ya untuk menyingkapkannya. Tapi saya benar-benar gemetar ketika disingkapkan saudaraku. Jadi saya belum berani. Selain mempersiapkan dengan detail dan cermat, saya juga mengumpulkan keberanian begitu ya. Kenapa? Karena itu adalah segel yang sangat-sangat penting. Kalau dari awal sudah saya bukakan segel-segelnya, jadi ibaratnya ya saudaraku, kitab Wahyu ini ibaratnya pintu gerbang masuk ke dalam kerajaan surga dan kerajaan Yerusalem yang baru ya, bumi yang baru dan langit yang baru. Jadi itu pintu gerbangnya berlapis-lapis gitu ya. Jadi ada lapis pertama, masuk kita, kemudian jalan lagi ada lapis kedua, kemudian jalan lagi ada pintu berikutnya begitu ya, sampai berapa lapis pintu baru nanti kita bisa menembusnya. Karena itu diiringi dengan banyak peristiwa. Begitu ya saudaraku ya. Nah, firman Yahweh kita sudah sampai ini. Ini pasal 19 ayatnya yang ke-11. Simak ya sampai seterusnya ya. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah firman Yahweh. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Yahweh yang maha kuasa. Ini bunyinya hampir mirip ya dengan yang pasal 16 ya, murka Yahweh ya. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Jadi kitab Wahyu ini seolah seperti diulang seperti itu ya. Karena apa? Karena itu adalah dimeteraikan. Jadi seperti dikaburkan begitu ya. Jadi seperti dikaburkan. Jadi ketika kita baca di pasal yang pertama, kemudian nanti tahu-tahu ada lagi di pasal berikutnya. Itu membuat para teolog bingung juga mengartikannya ya, mengurutkannya juga begitu ya. Karena saya merasakan susah sekali. Karena Yeshua HaMashiach dan Roh Kuduslah maka kita mampu mencetaknya menjadi buku ya. Maknanya apa? Yohanes melihat surga terbuka. Yohanes melihat Yeshua sebagai yang setia dan yang benar. Nah, jadi yang menghilang itu tadi siapa? Yeshua HaMashiach sendiri. Jadi Yeshua HaMashiach lah yang setia dan yang benar. Matanya bagaikan nyala api. Artinya di mata Yeshua terlihat kemarahan yang siap untuk menghukum dan mengadili orang-orang yang tidak mau percaya kepadanya, yang berjalan sesuka hatinya sendiri. Yeshua menunggangi kuda putih, siap untuk berperang dan menghakimi dengan adil.
Jadi sekali-kali meskipun ya di kitab Yoel, di kitab Daniel, di kitab-kitab sebelumnya ada, tetapi manusia itu tidak menghakimi. Tetapi mereka akan menemani, mendampingi Yeshua saat mengadili. Begitu ya. Jadi jangan salah mengartikan. Karena saya melihat ada hamba Tuhan lain yang menerangkan tentang harpaso, tentang rapture, tentang penghakiman ini begitu ya, tentang kegerakan dalam kitab Wahyu, tapi itu salah kaprah saudaraku ya. Sebenarnya saya tidak mau mengatakan salah kaprah, tapi itu Roh Kudus taruh begitu ya. Jadi berhentilah engkau menyampaikannya begitu ya. Karena apa? Nanti jadi membingungkan begitu ya. Jadi kalau saya ini disuruh menyampaikan murni, benar-benar kitab Wahyu begitu. Kenapa? Kita tidak perlu membandingkan dengan kitab-kitab yang lainnya. Karena Wahyu ini penutupan, penyempurnaan, semuanya ya. Jadi ibaratnya Yeshua ini mau mengadakan pesta besar begitu. Jadi itu harus ada IO-nya begitu kan. Jadi sudah dirancang acaranya sedemikian rupa gitu ya. Sebelum Yeshua HaMashiach naik ke surga setelah mengalami penderitaan dan kematian dan kebangkitan, itu semua baru rencana awal, belum fix. Tetapi ketika Wahyu ini diturunkan kepada Rasul Yohanes, ibaratnya itu sudah diketok palu, disahkan. Ini loh kejadiannya akan seperti ini semua. Begitu ya. Makanya itu kalau menyingkapkan dari kitab-kitab yang lain, kita harus mengacu kepada Wahyu. Tetapi kalau Wahyu, jangan kalian ajak mundur ke belakang. Tidak bisa. Ya, begitu pesannya. Nah, saya lanjutkan ya. Yohanes melihat surga terbuka. Yohanes melihat Yeshua sebagai yang setia dan yang benar. Matanya bagaikan nyala api. Artinya di mata Yeshua terlihat kemarahan yang siap untuk menghukum dan mengadili orang-orang yang tidak mau percaya kepadanya, ya, yang berjalan sesuka hatinya sendiri. Yeshua menunggangi kuda putih, siap untuk berperang dan menghakimi dengan adil. Tiba-tiba hati saya berbicara begini ya, Roh Kudus berbicara begini. Kenapa kalau kitab Wahyu kita harus fokus kepada Wahyu? Karena yang sebelum-sebelumnya itu sudah digenapi semua di kitab Wahyu. Nah, kalau begitu kenapa dibukakan dari awal? Saudaraku, Tuhan itu suka sekali teka-teki. Tuhan itu suka sekali kalau kita menyelidiki. Jadi ibaratnya yang disampaikan di Yoel, di Daniel, di Matius, di Tesalonika, ataupun ada kitab yang lain, saudaraku, itu adalah clue. Jadi bayangkan Anda sedang bermain games. Games ini ingin memecahkan teka-teki. Jadi yang awal-awal itu adalah clue yang diberikan supaya kita bisa memecahkan soal terbesarnya. Nah, soal terbesarnya itu di mana? Di kitab Wahyu ini. Jelas ya, mungkin belum pernah ada yang mengatakan itu sebelumnya. Saya juga baru dibukakan, saudaraku ya. Nah, jadi penuh dengan firman Bapa Yahweh. Ya, Yeshua memakai jubah yang telah dicelup dengan darah. Maknanya Yeshua memakai jubah firman Bapa Yahweh. Ingat ya, Yeshua dan Yahweh adalah satu. Yang telah digenapi dan dilaksanakan. Seluruh pasukan surga mengikuti Yeshua. Yeshua menunggang kuda putih, memakai lenan halus yang putih bersih. Jadi jangan pernah Anda berkata, memimpin kegerakan kitab Wahyu, jadi Andalah yang memakai pakaian putih bersih ini. Enggak boleh. Itu hanya Yeshua HaMashiach yang layak ya. Artinya mereka telah mengenakan jubah kebenaran, kesucian dan kekudusan. Nah, ini dia dibukakan lagi. Jadi Yeshua lah pemimpinnya, kita ini yang nanti orang pilihannya, yang sudah dikuduskan, dilayakkan ya, yang sudah mengalami rapture itu tadi akan naik kuda putih bersama-sama dengan Yeshua HaMashiach. Ngapain? Ya, untuk menghakimi begitu. Tapi kita tidak menghakimi. Yang menghakimi, yang menjadi hakimnya siapa? Ya Yeshua HaMashiach, bukan kita. Kita hanya diberi hak istimewa untuk apa? Untuk melihat orang-orang yang telah menyakiti kita, yang telah membuat kita menderita, yang telah membunuh dan menyiksa para martirnya. Yeshua HaMashiach ini dihukum ya, dan diizinkan untuk melihatnya. Jadi bukan menghakimi, melainkan mendampingi. Memang ada ayat menghakimi bersama-sama dengan Yeshua HaMashiach. Maksudnya bukan kita yang menghakimi, tetapi siapa? Yeshua HaMashiach. Kita hanya ada di dekatnya, melihatnya menghakimi. Tapi kita tidak boleh, tidak punya hak mengambil keputusan. Mengerti? Beda ya. Jadi kalau menghakimi itu berhak mengetuk palu, menjatuhkan hukuman. Nah, kita nggak punya hak di sana.
kita hanya punya hak mendampingi Yesua dengan bangga. Ngerti ya saudaraku? Nah, artinya mereka telah mengenakan jubah kebenaran, kesucian, dan kekudusan. Apakah Anda sudah pakai itu? Dari mulutnya keluarlah sebilah pedang yang tajam untuk memukul segala bangsa. Apa maknanya? Mulutnya dipenuhi dengan firman yang hidup, yang berkuasa untuk mengadili semua bangsa. Yesua akan menggembalakan bangsa-bangsa dengan gada besi. Apa artinya? Yesua akan menggembalakan, memimpin dengan keras, dengan tegas, dan menghukum dengan hukuman yang setimpal sesuai dengan yang telah dilakukan. Jadi hati-hati ya, apa yang kau katakan akan kembali kepadamu, apa yang kau perbuat akan kembali kepadamu, maka hati-hatilah. Pikirkan sebelum bertindak dan berkata-kata. Ketika itu diberikan kepadaku, sanggup gak aku menanggungnya ya. Yesua akan memeras anggur dalam kilangan anggur. Artinya Yesua akan menggembalakan dan menghakimi bangsa-bangsa dengan kegeraman murka Bapa Yahweh yang maha kuasa. Dan tidak ada yang akan menghalangi atau menghentikannya. Karena Yesua adalah Tuhan segala Tuhan dan Raja segala Raja. Maka pada saat itu Yesua akan menunjukkan dirinya sebagai Raja, sebagai yang berkuasa, yang menghakimi semua orang dari berbagai suku dan bangsa dengan tegas, keras, adil, dan benar. Yesua akan membalaskan tiap perbuatan sesuai dengan yang dilakukan, dan tidak ada yang mampu melawannya. Ngerti ya saudaraku ya? Nah sekarang, binatang serta nabinya dikalahkan. Masih sanggup ya saudaraku ya? Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Apa katanya? Marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Yahweh, perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, ya, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang baik, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Dan aku melihat binatang itu, ayat 19 ini ya, dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu bersama-sama dengan dia, nabi yang palsu, yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari bilangan binatang itu, ya, dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Apa maknanya saudaraku? Perjamuan yang tertulis merupakan pertempuran. Jadi malaikat tersebut mengumpulkan burung-burung untuk memakan bangkai dari seluruh bangsa yang turut serta dalam pertempuran besar, dari para pemimpin besar sampai pada rakyat jelata yang berani memerangi Yesua dan para pengikutnya, saudaraku ya. Lalu tertangkaplah binatang itu beserta nabi-nabi palsu yang telah menerima tanda dari bilangan binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala dan belerang, ya, oleh belerang. Jadi apinya itu karena belerang. Dan semua orang lain yang telah mengikutinya akan tewas dengan pedang firman dari mulut Yesua. Mayat mereka bahkan tidak ada yang menguburkan, sehingga semua burung kenyang oleh daging mereka. Mengerikan ya saudaraku ya. Silahkan yang belum mengerti bisa diputar lagi berulang kali ya. Semua pertanyaan saya kumpulkan, nanti ada sesi saya menjawab pertanyaan setelah pasal 22 kitab Wahyu selesai. Jadi yang sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan bersabar ya, bersabar ya. Terima kasih, Yeshua HaMashiach memberkati kita sekalian. Saya akan berdoa untuk Anda semuanya ya. Bapa Yahweh, Bapa yang baik, Yeshua HaMashiach, kami berdoa
untuk saudara-saudara kami semuanya Tuhan yang sedang menonton tayangan YouTube ini. Mari Tuhan, Engkau menguatkan iman mereka dan Engkau yang membawa mereka melepaskan hati mereka kepada segala harta benda, harta milik mereka di dunia ini, supaya mereka semuanya dan hamba-Mu ini lebih mengasihi Engkau lebih daripada segalanya. Dan kami semakin beriman, kami tidak perlu cemas, kami tidak perlu takut karena kami percaya perlindungan kami adalah Engkau, gunung batu kami Tuhan. Terima kasih Bapa, diberkatilah semua saudara-saudara kami ini dengan berkat yang istimewa dan terbaik daripada Yeshua HaMashiach. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang menderita Tuhan hiburkan, yang lelah Tuhan segarkan. Kami percaya Tuhan, yang sedang putus asa Tuhan bangkitkan, yang terhilang Tuhan tarik kembali. Di dalam nama Yeshua HaMashiach kami berdoa untuk para penginjil Tuhan, Engkau sertai dan para hamba Tuhan dan para pendoa syafaat supaya mereka Kau pakai semuanya untuk menangkap jiwa-jiwa yang terhilang. Kami percaya jemaat-Mu juga semuanya Tuhan pakai semuanya bernubuat dan berbicara di dalam nama-Mu, di dalam kesantunan dan saling menundukkan diri satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yeshua HaMashiach kami berdoa. Amin.